Oke, halo. Kita masuk ke video kedua. Ini akan membahas buat kalian atau buat data yang tidak terdistribusi normal dan menggunakan statistik non parametrik gitu ya. Saya mengingatkan lagi buat kalian yang sebetulnya data terdistribusi normal dan tadi udah selesai mengerjakan analisis parametrik, saya harap kalian tetap menonton video ini supaya nanti kalau kalian melaksanakan atau melakukan analisis data, terus data kalian tidak terdistribusi normal, sehingga kalian harus menggunakan statistik non parametrik, kalian kebayang lah cara-caranya. Walaupun mungkin kalian bakal lupa, tapi pernah ingat karena mudah-mudahan akan ingat walaupun cuma sekilas karena udah nonton video ini ya. Begitupun sama buat teman-teman yang datanya tidak terdistribusi normal dan akan melakukan uji statistik non parametrik, kalian tonton juga video yang statistik parametrik supaya kalau kalian nanti menemukan atau mengalami punya data yang terdistribusi normal, minimal kalian ada recall dikit lah karena kalian nonton videonya. Mudah-mudahan kayak gitu ya. Jadi saya harap kalian nonton kedua videonya. Oke, langsung aja. Kita akan melakukan uji komparasi dua kelompok dan lebih dari dua kelompok. Kalau misalnya kalian lihat tadi di PPT-nya, kalau misalnya menggunakan statistik non parametrik, mau dua kelompok, mau lebih dari dua kelompok, itu tekniknya sama, kita pakai cara yang sering dipakai oleh orang lain. Kita pakai chi-square. Gimana cara pakai chi-square? Kita langsung aja. Yang pertama seperti biasa kita klik analyze, kita klik descriptive statistic, kita klik cross tabs. Ya, ulang lagi ya. Analyze, descriptive statistic, kita klik cross tab. Itu. Nah, ini udah ada nih ya. Tadi saya nyoba sebelumnya, tapi kalau belum ada, jadi kalau row itu baris, kolom itu kolom. Jadi mana yang kita masukkan ke baris itu yang menjadi, kalau tadi istilahnya faktornya. Faktornya apa? Kita mau coba dulu jenis kelamin. Maka kita masukkan jenis kelamin ke sini. Kolomnya apa? Tentu saja SC tot ya, nilai total. Kalian apa? Impulsif buying total, apa singkatannya, silahkan masukkan ke kolom. Sedangkan faktornya kalian mau melihat dari kelompok mana, kalian masukkan ke row. Kalian buka statistik. Ini tadinya kalau tidak salah ketika kalian buka tuh akan kosong seperti ini. Kalian klik chi-square, kalian klik contingency coefficients. Klik continue, klik OK. Tampilannya akan seperti ini gitu. Nah, jadi SC-tot-nya kenapa tadi kolom? Supaya SC-tot-nya ada di atas, di sumbu X, dan jenis kelaminnya ada di sumbu Y, ada di kiri sini gitu ya. Apa yang harus kita lihat? Kita lihat chi-square testnya aja. Gimana melihatnya? Seperti kita lihat signifikansinya. Di sini ada asymptotic significance, ini yang kita lihat. Ada 3, yang mana kita lihat? Kita lihat di Pearson chi-square. Berapa Pearson chi-square? 0,241. Jadi 0,241 itu berarti datanya tidak memiliki perbedaan signifikan karena lebih besar daripada 0,05. Ini mungkin belum tentu benar datanya karena kemarin kalau walaupun ada satu hasil yang bilang bahwa data saya terdistribusi normal, ada hal-hal lain, analisis lain bilang bahwa data saya itu terdistribusi normal. Jadi mungkin ini akan sedikit berbeda, makanya berbeda kan analisisnya dengan yang sebelumnya. Jadi karena data saya yang saya pakai, kalau menggunakan atau saya anggap data saya tidak terdistribusi normal menggunakan statistik non parametrik, maka ini hasilnya. Chi-square-nya 0,241. Lalu apa kita lakukan? Kita buka Word seperti biasa, kita apa namanya sih kalau diginiin? Bukan minimize ya. Ya, apapun itulah ya. Nah, kita buat seperti ini.
Kamu tulis dulu, ini tadi saya udah duluan nulis. Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan, di mana data yang peneliti dapat merupakan data yang tidak terdistribusi normal, maka dalam melakukan uji komparatif antara dua kelompok, kami menggunakan chi-square. Titik. Berdasarkan analisis komparasi berdasarkan analisis chi-square ya biasanya, di mana dilakukan perbandingan antara pria dan wanita misalnya, atau perbandingan pada jenis kelamin, pada kelompok kali ya, bukan kelompok, sorry, pada variabel jenis kelamin antara kelompok pria dan wanita, kelompok pria dan wanita, ya, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan sig sama dengan, ini kayak biasa kalau kamu udah lihat selama 2 minggu ini 0,241 kurung buka P straight value sama dengan 0,05 gitu aja. Jadi berbesar hatilah, berhappy lah orang yang dapat statistik non parametrik. Dua kelompok seperti ini, square gitu, titik. Sekarang kita lihat gimana kalau lebih dari 2 kelompok. Kita ini kasih spasi dulu, enter dulu, sorry, kita kembali ke SPSS, kita buka dataset. Kalau tadi 2 kelompok, sekarang kalau misalnya lebih dari 2 kelompok bandingnya, kita klik analyze, sama aja karena 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok kita tetap pakai chi-square. Kita melakukan hal yang sama, deskriptif statistik, first step. Kamu tinggal ubah rules-nya aja ya. Apa variabel di sini yang memiliki lebih dari 2 kelompok? Anggaplah samain aja ya kayak teman-teman yang parametrik, yaitu tingkat pendidikan. Kita masukin tingkat pendidikan, statistik ininya udah sama kecontreng karena biasanya dia udah langsung ke save, chi-square, contingency coefficient, klik OK. Ini hasilnya. Kita lihat chi-square S-nya. Apa yang kita lihat sama? Yang kita lihat asymptotic significancy 0,826. Jadi apa yang kamu tulis? Kamu tulis adalah sini. Kamu bisa copy ini sebetulnya. Ctrl C, Ctrl V. Berdasarkan analisis chi-square di mana lakukan perbandingan pada variabel tingkat pendidikan, misalnya tingkat pendidikan antara 4 kelompok, misalnya gitu, antara 4 kelompok, yaitu kelompok pendidikan SMA, pendidikan SMP, S1, pendidikan S2, dan pendidikan S3. Ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan. Ini nggak ada perbedaan signifikan ya kalau dari data yang saya pakai, karena signifikansinya 0,826, di mana itu lebih besar daripada 0,05, jauh banget. Jadi ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan sig sama dengan 0,826. P-value, jangan lupa tuliskan P-value-nya 0,05. Jadi udah kayak gitu aja. Kalau yang non parametrik seperti itu aja.
Nah, selanjutnya jangan lupa apa yang harus kalian lakukan udah begini. Jadi kalian udah cukup seperti ini. Kalian nggak perlu melakukan uji homogenitas. Kalau dalam non parametrik tidak perlu apalagi tadi. Deskriptif rata-rata juga nggak perlu. Jadi cukup gini aja. Terus apa yang kalian lakukan di sini? Jangan lupa kalian buka outputnya. Kalian ekspor file, ekspor. Ini kita ubah browse ya. Bikin data kuliah kah? Bisa nggak sih ini kita ubah aja data non strip parametric. Oke ya. Lalu kita klik OK. Buka kan? Ini data yang tadi, ini data non parametrik. Kamu buka data non parametrik, akan muncul seperti ini. Nah, itu kelihatan sih 3 Mei ya, saya kerjainnya semalam sebelum kuliah ini dimulai. Kamu klik A, Ctrl A, Ctrl C, copy seperti minggu lalu. Kamu buka lagi yang ini, kamu tuliskan lampiran. Lampiran. Oke. Ctrl paste, Ctrl V, paste di sini. Ini banyak kan ya halamannya. Nah, gitu ya. Jadi saya bisa lihat, oh iya kamu bilang 0,826, oh iya ini 0,826. Gitu ya. Jadi ini aja yang harus kamu lakukan kalau misalnya data kamu non parametrik ya. Oh ya jangan lupa ini, tadi saya lupa tuh waktu di yang parametrik nggak saya ubah formatnya ya. Formatnya kamu bagus-bagusin. Biasanya kamu pakai, kalau misalnya kamu nulis paper itu pakai justify, deskripsi itu ya spasinya 1,5. Times New Roman 14 nggak kegedean ya, Times New Roman 12 aja. Nah gitu. Jadinya mau pakai tab boleh lah biar ada indah. Oh kan, lebih indah ya. Jadi kamu non parametrik kamu hanya melakukan itu aja, chi-square. Ya. Jadi itu materi hari ini. Silahkan mengerjakan tugasnya. Tugasnya sama kayak minggu lalu. Data yang kalian punya, kalian analisis berdasarkan karakteristik data kalian. Gitu ya. Kalau kalian datanya terdistribusi normal, maka kalian menggunakan statistik parametrik dengan step-step yang tadi sudah saya paparkan. Itu independent sample t-test dan ANOVA, one way ANOVA. Kalau data kalian itu tidak terdistribusi normal alias skewed kanan atau skewed positif atau skewed kiri atau skewed negatif ya. Jadi skewed kanan, miring kanan atau miring kiri, maka kalian melakukan uji statistik atau uji hipotesisnya menggunakan statistik non parametrik gitu ya. Jadi perbandingan kita melakukan komparatif dulu aja. Di komparatifnya mau 2 kelompok, mau lebih dari 2 kelompok, kalau non parametrik menggunakan chi-square gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kamu pakai chi-square? Karena data saya tidak terdistribusi normal. Atau misalnya kamu tadi udah kamu terdistribusi normal, ternyata datanya tidak homogen. Berarti kamu pindah ke non parametrik. Kamu jadi menganalisisnya menggunakan chi-square. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan lupa, jangan sungkan posting aja di WhatsApp group boleh, atau posting di Google Classroom. Saya akan berusaha sebaik mungkin bertanya. Kalau ada kendala dengan SPS. Kalau ada kendala dengan SPSS, Google Form, atau Excel, atau apapun itu, silahkan bertanya aja. Mau japri boleh, mau di grup boleh, mau di Classroom boleh. Nanti saya upayakan kita sama-sama mencari jalan keluarnya ya, supaya kalian bisa mengerjakan tugas ini. Nggak hanya cuma beres gitu, tapi kalian memang bisa ya, minimal kalau kalian sekarang bisa, beberapa tahun kemudian kalian
ingat-ingat dikit lah gitu ya. Mudah-mudahan kalian ingat-ingat dikit ketika kalian mau mengerjakan tugas akhir gitu ya, skripsi. Oke, good luck mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan kalian masih semangat dengan mengerjakan SPSS ini. Walaupun mungkin kita mudah-mudahan garis rambut kita tidak mundur selebar 1 cm nanti di akhir semester ya, melakukan analisis data. Oke, terima kasih. Tetap sehat selalu, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sebetulnya saya udah kangen banget pengen ngajar di kelas, tapi ya udahlah ya, seperti begini adanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.